Novita Asmailahi, dosen alat ukur dan pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan teori alat ukur dan pengukuran yang nantinya akan kita gunakan pada praktik alat ukur dan pengukuran setelah selesai seluruh materi pada teori kali ini. Pada video pembelajaran ini, saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian yang harus dijelaskan atau yang membutuhkan penjelasan, sehingga mahasiswa mampu untuk memahami lebih jauh terkait dengan materi yang akan saya bahas. Pada bagian-bagian yang nantinya tidak saya jelaskan di video pembelajaran kali ini, mahasiswa harus membacanya pada PDF yang akan saya bagikan, supaya video yang nantinya ditonton oleh mahasiswa ukurannya tidak akan terlalu besar dan membebani mahasiswa. Materi kali ini bertujuan agar mahasiswa mampu membahas secara kerja berbagai alat ukur listrik yang nantinya akan digunakan, baik untuk sinyal DC maupun sinyal AC, serta sinyal analog dan digital. Sehingga mahasiswa yang nantinya mengikuti mata kuliah ini mampu menggunakan alat ukur listrik tersebut sebaik mungkin, yaitu dengan melakukan kalibrasi, pemasangan, serta apabila terjadi kerusakan ringan, mahasiswa mampu memperbaiki alat tersebut. Nah, di sini disebutkan bahwa pengukuran dilakukan secara eksperimen. Secara eksperimen berarti secara percobaan atau dicoba berulang-ulang, sehingga kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan besaran yang dianggap standar. Besaran yang dianggap standar yang seperti apa? Besaran yang sudah dihasilkan oleh alat ukur yang tersertifikasi baik secara nasional maupun internasional. Ketika melakukan pengukuran, kita atau mahasiswa akan menggunakan instrumen ataupun alat ukur. Alat ukur tersebut adalah yang digunakan untuk melakukan pengukuran sehingga terukur nilai-nilai yang nantinya dihasilkan selama pengukuran. Alat ukur ini punya 9 sifat yang harus dipenuhi untuk dikatakan ideal. Yang pertama adalah kalibrasi atau keterlacakan, di mana kalibrasi adalah membandingkan besaran dengan besaran yang standar. Misalnya, kita mau mengukur suhu ruangan. Kita bilang, oh suhu ini di ruangan 30 derajat. Benar atau tidak ketika kita bilang suhunya 30 derajat? Maka kita harus membandingkan dengan termometer yang sudah terstandarisasi. Nah, yang kedua, ketika kita melakukan pengukuran menggunakan alat ukur tersebut harus bersifat cermat atau memiliki skala dan nilai yang dapat dilihat oleh si pengukur atau si pengamat. Misalnya nih, kita mau bilang bahwa api itu panas. Panasnya seberapa panas? Oh, panas sedang, panas tinggi, panas sangat panas misalnya. Di situ tidak ada skala ataupun tidak ada nilai ketika kita mengukur dengan menggunakan tangan kita. Tapi jika kita menggunakan termometer atau alat pengukur suhu lainnya, kita bisa tahu skala atau nilai pada alat tersebut. Itu yang dimaksud dengan kecermatan pada alat ukur. Selanjutnya, mahasiswa dapat membaca di PDF tentang 9 sifat dari alat ukur. Yang ketiga, saya hanya akan membacakan bagian-bagian sifatnya, adalah keterbacaan atau alat ukur tersebut mudah dibaca. Kemudian juga ada histeresis, di mana ada penyimpangan dari skala alat ukur. Kemudian ada sifat kepasifan atau keterlambatan dari reaksi alatnya. Ada delay atau tidak di alat tersebut. Kemudian ada yang namanya pergeseran, ada juga kestabilan nol, pengembangan atau ketidakpastian alat ukur. Jadi setiap alat ukur pasti punya ketidakpastian. Itu tadi adalah 9 sifat dari alat ukur yang harus dimiliki oleh sebuah alat ukur yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya untuk deskripsi yang lain saya akan lewati terlebih dahulu. Silahkan mahasiswa membaca pada PDF ataupun modul yang telah saya bagikan. Dan apabila ada pertanyaan, saya membuka ruang pertanyaan dan diskusi pada platform lain di luar video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung hasil pengukuran yang dilakukan. Di sini saya tampilkan contoh pengukuran yang diperoleh dari
sebuah voltmeter. Jadi ada voltmeter yang digunakan, kemudian diperoleh hasil sebesar 117,02 volt. Kemudian hasil yang kedua dari pengukuran tersebut didapatkan nilai sebesar 117,11 volt. Kemudian yang ketiga dihasilkan nilai sebesar 117,08 volt, dan yang terakhir, pengukuran yang terakhir dengan alat yang sama dihasilkan 117,03 volt. Jadi ada 4 pengukuran dengan alat yang sama tapi hasilnya berbeda-beda. Nah, dari hasil tersebut kita harus menentukan tegangan rata-rata. Karena kita mengukur dengan menggunakan voltmeter, maka kita harus mengukur tegangan rata-rata dari seluruh kegiatan pengukuran yang sudah kita lakukan. Bagaimana cara menentukan tegangan rata-ratanya? Untuk menentukan tegangan rata-rata, kita harus bagi nilai dari keseluruhan hasil pengukuran tersebut. Kalau misalnya yang pertama tadi didapatkan 117,02, kemudian pengukuran kedua didapatkan 117,11, kemudian yang ketiga dihasilkan 117,08, dan yang terakhir didapatkan hasil sebesar 117,03, maka nilai tersebut semuanya harus kita jumlahkan lebih dahulu, ditambahkan. Kemudian hasilnya berapa dibagi dengan berapa kali kita mencoba pengukuran tersebut. Karena di sini percobaannya dilakukan sebanyak 4 kali, maka dibagi dengan 4. Kalau misalnya kita punya 5 kali percobaan, berarti nilainya ada 5 dari hasil pengukurannya berapa, semuanya dijumlahkan dibagi dengan 5. Tapi karena di sini kita punya 4 hasil pengukuran atau 4 hasil percobaan pengukuran, maka seluruhnya nilai keempat dari hasil pengukuran tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan 4. Maka dari hasil pengukuran tersebut didapatkan nilai rata-rata sebesar 117,06 volt. Itu adalah tegangan rata-rata dari hasil pengukuran kita. Nah, dari hasil pengukuran tersebut ada yang namanya kesalahan. Bisa jadi ada kesalahan di pengukuran tersebut. Kenapa? Karena tidak presisi. Kalau semisalnya pengukurannya selalu pasti, nilainya selalu sama, berarti dia presisi, nilainya tepat. Tapi karena nilainya selalu berubah-ubah, di sini kan 0, di belakangnya selalu berubah, maka ada kesalahan yang mungkin terjadi. Maka di sini ada yang namanya rangkuman kesalahan. Rangkuman kesalahannya diukur dari nilai maksimum, selisih nilai maksimum, dan selisih nilai minimum, kemudian dihitung dengan rata-ratanya. Maka di sini dari nilai maksimumnya terlebih dahulu. Lihat di sini ada tegangan maksimum. Dari keempat percobaan, nilai maksimum berada pada 117,11. Maka tegangan maksimum dari percobaan kita adalah 117,11. Dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Karena nilai rata-rata adalah 117,06, maka di sini didapatkan kesalahan pada nilai maksimum bisa saja terjadi sebesar 0,05 volt. Nah, tidak hanya pada nilai maksimum, tapi juga pada nilai minimum kita harus menghitung kesalahan yang mungkin terjadi. Perbedaannya terlihat di sini. Diperhatikan, kalau pada nilai maksimum percobaan, maka nilai maksimumnya atau kesalahan maksimum, di sini ada nilai maksimum dikurangi nilai rata-rata. Tapi kalau pada kesalahan pada nilai minimum, maka nilai rata-rata dikurangi dengan nilai minimum. Nilai minimum yang mana? Oh, setelah kita melakukan percobaan, kita tahu kita menghasilkan nilai minimum pada 117,02 atau di percobaan pertama. Maka di sini nilai rata-rata dikurangi nilai minimum sebesar 0,04 volt. Nah, yang dimaksud rangkuman itu yang mana? Yang rangkuman adalah selisih dari keseluruhannya, rata-rata dari kemungkinan kesalahan, maka dijumlahkan. Kalau tadi di nilai maksimum ada kesalahan pada nilai maksimum bisa saja terjadi 0,05 volt, kemudian pada nilai minimum bisa saja terjadi 0,04 volt, maka dihitung rata-ratanya.
pada masing-masingnya. Setelah contoh dari perhitungan ini, saya akan mengirimkan soal berupa aplikasi yang bisa digunakan sebagai latihan oleh mahasiswa pada platform diskusi kita. Jadi silahkan kepada mahasiswa untuk menjawab soal yang saya berikan pada platform diskusi kita. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menjawab contoh soal yang sudah saya berikan kepada mahasiswa. Tadi kan dikatakan ada sebuah tahanan. Ini saya gambarkan sebuah tahanan yang diukur dengan sebuah voltmeter. Jadi kalau voltmeter itu harus dihubungkan secara paralel atau bersusun dengan hambatan yang ingin kita ukur. Kemudian di situ di ujungnya juga dihubungkan secara seri dengan miliampere meter. Berarti kalau tadi yang paralel harus dihubungkan secara bersusun, ampere meter di situ harus dihubungkan secara berurutan. Jadi di sini yang paralel adalah yang bersusun antara hambatan dengan voltmeter, di situ saya simbolkan sebagai V, dan yang seri adalah antara tahanan dengan miliampere meter. Kemudian, yang ditanyakan adalah berapa tahanan yang terbaca atau sebesar apa sih sebenarnya tahanan ataupun resistor tersebut yang kita gunakan, yang diukur tersebut, ukurannya seberapa besar. Nah, di sini kita akan mengukur tahanan yang terbaca. Tahanan ataupun resistor ataupun hambatan yang lain, tidak hanya resistor, tetap itu disimbolkan sebagai R atau resist, tahanan. Karena yang tahanan di sini yang kita inginkan adalah tahanan milik yang diukur, maka kita simbolkan sebagai RT, di mana R tersebut atau resistor tersebut rumusnya adalah V per I. Di situ saya simbolkan ada huruf T supaya bisa dibedakan antara voltmeter dan arus yang dimiliki oleh tahanan ataupun milik voltmeter nantinya. R sama dengan V per I, atau V-nya tadi kita ketahui voltmeter membaca tegangan sebesar 100 volt dibagi dengan 5 miliampere. 5 miliampernya didapatkan dari yang terbaca pada ampere meter. Maka 500 V dibagi dengan 5 miliampere itu harus kita buat menjadi ampere terlebih dahulu. Dari miliampere menjadi ampere, dia naik atau dibagi 1000. Maka di situ saya tulis 10 pangkat minus 3. Maka di sini saya lanjutkan, kalau misalnya 10 minus 3 itu, kan dia ada di bawah. Dia naik ke atas, tanda negatifnya menjadi positif. Kalau dia dari bawah naik ke atas, dia akan menjadi positif. Maka sisa 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20, kemudian dikali 10 pangkat 3. V per A itu sama dengan ohm, karena yang dicari adalah tahanan. Tahanan simbol satuannya adalah ohm. Maka di sini 20 dikali 10 pangkat 3 atau sama dengan 20 kilo ohm. Maka kita ketahui bahwa tahanan yang terbaca pada saat pengukuran sebesar 20 kilo ohm. Kemudian ditanyakan juga berapa nilai aktual dari tahanan yang terukur. Jadi sebenarnya kalau semisal terukurnya adalah 20 kilo ohm, bisa jadi nilai sebenarnya dari tahanan tersebut bisa saja lebih besar ataupun lebih kecil. Maka di sini kita harus mencari tahu nilai tahanan aktual itu seberapa besar. Di sini saya tuliskan tahanan aktual. Nah, untuk nilai tahanan aktual, kita harus cari tahu dulu tahanan dalam yang dimiliki oleh voltmeter. Jadi kan si voltmeter itu mengukur ujung-ujung tahanan tadi di gambarnya. Nah, di dalam resistor voltmeter maksud saya, itu juga ada yang namanya hambatan dalam atau tahanan dalam.
Jadi kita harus tahu dulu hambatan ataupun tahanan yang ada di dalam resistor itu sebesar apa. Nah, di sini untuk tahanan dalam rumusnya adalah bukan V per I ya, tetapi sensitivitas dikali dengan skala yang digunakan. Skala yang digunakan adalah nanti ketika pakai voltmeter, ada pilihan skala yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kepekaannya adalah 1000 ohm per volt dan skalanya 150 volt, maka di sini sensitivitas dikalikan dengan skala yang dituliskan adalah 1000 ohm per volt dikali 150 volt. Oke, 1000 ohm per volt dikali 150 volt, karena voltnya di situ ada ohm per volt, maka voltnya di bawah dikalikan dengan 150 volt, voltnya hilang, kemudian sisa 150 dikali 1000 atau setara dengan 150 kilo ohm. Nah, di dalam tahanan dalam milik voltmeter, ternyata voltmeter punya 150 kilo ohm. Maka di situ kita tahu bahwa tahanan milik voltmeter itu jauh lebih besar dibandingkan dengan tahanan milik tahanan yang dibaca yang ingin kita ketahui. Maka kita harus tahu berapa nilai sebenarnya. Kita hitung nilai sebenarnya dari tahanan yang ingin kita ukur. Tahu di sini nilai sebenarnya saya simbolkan sebagai Rx. Rumusnya adalah R milik tahanan dikali R milik voltmeter atau hambatan milik tahanan. Nilai resistivitasnya dikalikan dengan nilai resistivitas milik voltmeter dibagi dengan nilai resistivitas milik voltmeter dikurang resistivitas atau R milik tahanan. Kita masukkan nilainya. Tadi kita tahu nilai hambatan milik tahanan adalah 20. Dia kilo ohm. Nah, di sini harus diperhatikan, kalau misalnya semua nilainya sudah kilo ohm, maka tidak dituliskan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang kilo ohm, kemudian ada yang ohm, di sini mahasiswa harus memperhatikan, jangan sampai kemudian hasil pengaliannya nanti langsung saja, karena nanti akan berpengaruh kalau yang 1 kilo, yang 1 ohm, karena berbeda di ribuannya. Maka di sini 20 kilo ohm dikali 150 kilo ohm dibagi dengan nilai resistivitas milik voltmeter dikurangi milik tahanan atau tahanan yang sebenarnya 150 dikurang 20 kilo ohm. Maka hasilnya adalah sekitar 23,08 kilo ohm. Itu adalah hambatan yang sebenarnya. Nah, di situ tadi kita tahu tahanan yang terbaca atau nilai tahanan ketika kita menggunakan voltmeter, kita tahu nilainya adalah 20 kilo ohm. Kok sekarang ternyata nilai sebenarnya adalah 23,08 kilo ohm. Yang benar yang mana? Yang benar sama saja, semuanya sama-sama benar karena yang satu terukur oleh skala, yang satu terukur oleh nilai perhitungan. Kenapa dia bisa berbeda seperti itu? Lihat di sini saya gambarkan, kan ada sebuah tahanan di situ, saya gambarkan dengan simbol tahanan, diparalelkan dengan voltmeter. Kita anggap misalnya ada arus mengalir, saya panah merah di sini, ada arus mengalir. Nah, di titik itu, di titik percabangan itu, arusnya kan sama saja seperti air. Dia akan mengalir ke segala arah. Jadi dia akan lewat ke hambatan dan dia juga akan lewat ke voltmeter. Nah, perhatikan di sini kenapa voltmeter tahanannya harus sangat besar. Tadi, karena ketika dia bertemu dengan tahanan atau hambatan dalam voltmeter yang sangat besar, arusnya tidak bisa lewat, maka seluruhnya akan mengalir lewat jalur yang dimiliki oleh resistor. Maksud saya tahanan. Jadi misalnya kalau dia masih ada yang lewat di voltmeter, maka tadi ada yang hilang sebesar 3 kilo ohm, makanya nilainya agak berbeda. Nah, karena ada perbedaan, maka akan ada yang namanya presentasi error atau persentase error. Di sini
adalah kesalahan yang terbaca dengan nilai aktual yang sebenarnya gitu. Jadi ada selisih error, ada kesalahan di situ. Di sini kita hitung berapa persen sih dari perhitungan tersebut kesalahan yang kita hasilkan. Di sini saya tuliskan persentase error adalah nilai aktual. Saya perbaiki dulu persentase errornya. Oke, persentase error adalah nilai aktual dikurangi nilai yang terbaca. Jadi nilai yang sebenarnya dari resistor dikurangi dengan nilai yang terbaca pada voltmeter, kemudian dibagi nilai yang sebenarnya atau nilai aktualnya dikali dengan 100%. Karena yang kita inginkan adalah persentase, maka kita harus kalikan dia dengan 100%. Kita masukkan nilainya. Persentase errornya adalah nilai aktualnya tadi kita punya 23,08. Oke, 23,08 dikurangi nilai yang terbaca. Berarti yang hasil pengukuran kita adalah 20. Kemudian kita masukkan nilai aktualnya 23,08 dikali 100%. Nah, kalau dihitung di sini berarti nilainya adalah 3,08 dibagi 23,08 itu sekitar 1,3, kemudian dikali 100. Jadi nilai persentase errornya adalah sekitar 13,39%. Ini adalah persentase dari kesalahannya. Jadi kesalahan pengukuran kita terjadi kesalahan dengan kesalahan yang sebesar 13,39%. Itu tadi milik persentase error, kemudian miliknya nilai sebenarnya itu ada 23,08 kilo ohm. Jadi di sini tulisannya agak berantakan, mohon dimaklumi. Mahasiswa bisa screenshot ataupun perhatikan video ini dengan baik. Jadi bikin catatannya sendiri untuk contoh soal